Saya mau bersyukur tapi gimana ya musibah jadi ya tetap kita ladeni. Betul. Karena saya pernah baca artikel bahwa usaha yang tidak dapat ditemukan di internet itu tidak akan scale up. Baik, jadi selama PSBB kemarin itu untungnya saya memiliki usaha bergerak di bidang teknologi atau IT khususnya laptop. Kalau untuk laptop sendiri di masa PSBB itu dia tidak berpengaruh. Berpengaruh tapi pengaruhnya itu ke positif. Karena orang-orang dirumahkan, orang-orang kantor dirumahkan, jadi banyak dari mereka itu harus membeli laptop. Misalnya kan kalau sementara di kantor dia pakai laptop kantor. Nah sementara kalau di rumahnya itu tidak boleh pakai laptop kantor, ada yang begitu beberapa orang. Jadi dia harus beli laptop baru. Nah di situ kita ada kenaikan penjualan. Jadi saya mau bersyukur tapi gimana ya musibah jadi ya tetap kita ladeni. Betul. Nah kalau saya pribadi usahaku ini alhamdulillah dia ada efek positif. Naik penjualan. Nah, kayak gitu sih. Selain itu Kak, kan itu kalau menurut Kakak efek positif. Kalau untuk ya share lah ke teman-teman bagaimana sih caranya supaya tetap survive di tengah pandemi ini, mungkin ada bisa di-sharekan ke teman-teman. Oke, baik. Nah, kalau di teman-teman di grup ini lagi ngetren pivot. Jadi dia buka usaha lain. Jadi usaha lain yang bisa naik daun selama pandemi, misalnya jual masker. Ada yang jual masker, ada jual hand sanitizer dan sejenisnya. Yang jualan juga itu Kak, apa nama? Face shield. Nah, ada banyak beberapa. Tapi kalau saya tidak sempat kepikiran karena usahaku lagi naik daun pada PSBB. Sombong. Itu saya bingung, saya mau bersyukur tapi ini lagi musibah. Jadi ya. Jadi kita nikmati saja apa yang dikasih. Betul itu. Namanya musibah pasti ada positif dan negatifnya. Tergantung kita mau tanggapi negatif atau positif. Cakep. Sekarang lebih bijak. Masya Allah. Itu karena saya sudah sering belajar di Anda usah lah. Saya tidak boleh iklan dulu di sini. Oke, katanya tadi 15 menit lagi. Sudah dikasih peringatan. Peringatan tadi dari si ibu, Bapak Sutradara. Oh ya, 15 menit. Oh ya Kak, sebelum kita tutup, tinggal beberapa menit juga. Kan tadi kita sudah berikan sedikit tips tentang pengusaha. Nah, mungkin Kakak juga bisa berikan tips kepada calon-calon pengusaha yang niatnya itu atau usahanya itu masih di dalam kepala Kak. Oke. Yang masih masih mengawang-awang bilang saya ini mau bisnis A, B, C, D, tapi belum implement sampai sekarang. Adakah tips untuk teman-teman yang calon pengusaha mungkin bisa Kak? Baik. Nah, kalau tips paling saya ambil dari pengalaman. Kalau untuk calon pengusaha itu tipsnya cuma tidak banyak. Yang pertama, kuatkan keyakinan bahwa yang saya kerja ini akan bermanfaat untuk banyak orang dan yang saya kerja ini adalah kesukaanku. Karena saya pribadi, kenapa saya pilih ini usaha laptop, karena dari dulu waktu kuliah saya suka bongkar-bongkar pasang laptop. Jadi kalau kita mengerjakan apa yang kita suka itu kayak ada energi tambahan. Mau kerja sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam tuh kalau memang kita suka ya tidak merasa capek. Mungkin teman-teman programmer juga kayak gitu. Kalau dia suka di depan layar berjam-jam itu tidak masalah. Betul. Kayak gitu. Nah itu untuk calon pengusaha kan. Karena kendalanya untuk calon pengusaha biasanya modal. Betul. Modal itu tidak selamanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk relasi, bisa juga dalam bentuk keluarga. Jadi modal kita itu belum tidak selamanya dalam bentuk uang. Nah itu harus dimanfaatkan. Itu harus ditahu bahwa modal tidak selamanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk relasi. Nah kalau bingung cari investor bisa datang ke Bubble. Oke, nanti kita ditanggung juga Satria. Oke, sip. Oh ya, dari tadi masih ada lagi Kak tadi yang kan tipsnya. tadi tiga poin. Keyakinan, terus kerjakan sesuatu yang disuka, terus yang ketiga itu yang masalah modal itu kita bukan cuma sebatas uang, itu ada relasi, ada keluarga dan sebagainya. Terus ada lagi Kak? Yang kalau sejauh ini sih itu yang paling penting, 3. Nah ini juga Kak, yang sekarang yang menjadi kendala bagi teman-teman yang calon pengusaha itu konsepnya matang, di kepala, konsepnya sudah jalan sampai goalsnya lah, tapi yang menjadi hambatan mereka itu tidak sampai sekarang. Itu dia masalah kita, eksekusi yang kurang.
Nah, hampir itu semua jadi kendala sih, termasuk saya ada beberapa planning waktu kemarin, termasuk itu buat video, buat channel untuk mereview laptop, tapi sampai sekarang belum jalan. Karena ada beberapa hambatan. Nah, di saat seperti itu yang paling penting adalah alasan terkuat kenapa saya harus kerja ini barang. Nah, saya belum ketemu alasan terkuatku ini, karena saya rasa kalau misalnya saya mau fokus cari uang buat channel, saya sudah dapat di usahaku. Usaha, betul. Jadi saya harus cari apa alasanku, kenapa mesti saya ulas ini, apakah untuk menaikkan kepercayaan calon pelanggan bahwa saya ini memang profesional di bidangnya, atau alasan lain kayak gitu. Jadi kalau bahasa kerennya big why-nya harus kuat. Kenapa saya harus mau kerja di barang kayak gitu. Berarti kita dalam mengerjakan kita harus punya alasan yang kuat. Iya. Ya? Betul. Oke, terus Kak, saya ini juga dari dulu penasaran sih dengan Wana Satria. Bagaimana sih caranya untuk menjaga loyalitas, menjaga loyalitas customer itu Kak? Bagaimana? Oke, loyalitas customer. Yang pertama itu hal yang paling penting adalah kita terus berkomunikasi. Kita menjaga komunikasi. Jadi kami di Wana Satria itu tiap bulan kita mengagendakan untuk menghubungi customer yang sudah membeli laptop di bulan sebelumnya. Jadi kita hubungi, tanyakan bagaimana kondisi laptopnya, bagaimana sejauh ini apakah ada kendala, dan ternyata setelah kita lakukan program itu ada banyak kendala. Dan orang-orang biasanya sudah beli tidak mau, dia agak sungkan untuk curhat. Makanya kita yang datangnya langsung akhirnya kita tahu, oh ternyata laptopnya si A bermasalah. Oke, kita datang jemput, kita kasih solusi, selesaikan. Ternyata setelah itu komunikasi tetap dibangun, dan alhamdulillah dari istilahnya itu after sale namanya. After sale. Dari program itu ternyata ada yang mau kembali beli, entah itu aksesoris atau spare part kayak gitu. Bahkan ada lagi yang mau beli laptop. Nah, jadi di 2 bulan terakhir baru saya terapkan kembali tuh teknik after sale. Ya, itu untuk cara efektif untuk menjaga komunikasi dengan customer. Untuk membangun istilahnya loyal customer. Nah, kayak gitu cara kita harus, bahasa kerennya keep in touch. Saya juga belum paham. Jadi yang intinya kita harus menjaga after sale setelah penjualan, kita harus jangan sistemnya beli putus gitu. Kita harus menjaga komunikasi. Betul. Mau dia bermasalah, mau dia bagus, tetap hadapi. Karena kalau bermasalah itu kan produknya kita. Betul, jangan lari. Tetap kasih solusi. Karena kalau kapan kita lari tidak bertanggung jawab, dia akan menjadi itu pelanggan yang puas seperti 2 mata pisau. Kalau dia merasa puas, maka dia akan merekomendasikan ke orang lain. Kalau dia merasa kecewa, sama dia akan merekomendasikan bahwa jangan bawa ke situ, jangan beli di situ. Kayak gitu. Oke Kak, sebelum saya masuk di tahapan-tahapan terakhir, saya mau tanya lagi saat ini Kak. Kan sekarang ini zamannya itu teknologi. Iya. Zaman teknologi. Nah, bagaimana menurut Kakak sekarang melihat zaman sekarang yang sudah hampir full teknologi lah. Bagaimana, kan sekarang masih banyak tuh pengusaha-pengusaha yang ceritanya masih full offline, yang belum terima adanya online, yang begitu Kak. Bagaimana menurutnya Kakak, bagaimana sih caranya kita edukasi ke mereka agar mereka paham bahwa IT itu sekarang begini loh, IT itu sepenting ini loh gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk calon-calon pengusaha yang tidak ingin move on dari offline ke offline, maka harus siap-siap itu usahanya tidak berkembang atau scale up. Iya, karena saya pernah baca artikel bahwa usaha yang tidak dapat ditemukan di internet itu tidak akan scale up. Untuk zaman sekarang. Itu zaman sekarang. Kayak misalnya jualan laptop cuma offline, mengandalkan orang yang datang itu. Seberapa banyak sih zaman sekarang orang mau beli datang langsung ke pasar berdesak-desakan. Betul. Nah, kalau di sosial media kan tinggal main HP, rebahan, order ini, order via Bukalapak, Tokopedia, selesai. Atau bisa order langsung ke adminnya Wana Satria. Kayak gitu. Jadi kalau untuk pengusaha yang ingin scale up harus manfaatkan itu namanya teknologi. Iya. Oke, berarti memang teknologi itu penting ya kan? Penting sekali karena teknologi itu akan ada sampai hari kiamat. Tinggal fisiknya yang berubah-berubah. Ini akan meningkat terus itu. Betul. Jadi harus kita bukan dilawan tapi kita ajak untuk bekerja sama. Kita tidak bisa melawan teknologi. Tinggal kita istilahnya manfaatkan ini teknologi kayak gimana. Iya betul.
Oh ya, untuk teman-teman kemarin juga saya sempat tanya sih beberapa usaha Kak. Dia yang masih full offline dan sebagainya, saya sempat tanya bilang, kenapa Pak masih full offline belum beralih ke misal semi online atau online atau memanfaatkan IT? Katanya bilang, aduh belum saatnya, saya gaptek. Nah, menurut Kakak bisakah atau apakah mungkin orang gaptek itu bisa tahu teknologi? Bisa. Itulah kembali ke pernyataan sebelumnya bahwa kita harus punya alasan kuat. Alasan kuat. Misalnya alasanku saya harus usahaku ini omsetnya naik sampai sekian. Nah, apa-apa saja yang harus dilakukan. Misalnya kayak gini, masuk ke online, pasarkan via online. Itu kalau kita sudah punya alasan kuat, pasti kita akan eksekusi ini bareng-bareng. Pasti kecuali kalau ya cuma sekedar ya biar ada penghasilan lagi bulan depan, biar bisa tetap capai target. Nah, itu kalau kayak gitu tidak full. Kita tidak excited untuk mengerjakan agendanya yang sudah dijadwalkan. Termasuk saya ada beberapa yang belum diselesaikan kayak gitu. Nah, apa tadi? Saya juga lupa Kak. Intinya yang masalah yang tadi itu yang usaha ya. Ya, yang usaha. Yang offline dah, yang gaptek. Harus beralih ke online sudah saatnya karena memang sekarang ini saya lihat pengusaha-pengusaha ini bukan lagi orang-orang tua. Betul. Tapi anak-anak muda nih semua. Betul. Dari usia 20 tahun ke atas, bukan lagi itu pengusaha, bukan yang 40 ke atas, tapi 20 tahun ke atas sudah ada jadi pengusaha. Nah, betul. Kayak gitu. Walaupun sudah terlanjur tua, ya harus belajar. Betul, Kak. Katanya anak muda Makassar itu watunna nih. Watunna nih. Oke Kak, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, sebelum kita akhiri diskusi kita dengan owner kece dari Wana Satria, oke kita akan games dulu Kak, boleh? Kita akan games. Jadi gamesnya nanti ini kita akan berikan 2 pilihan, tapi namanya itu bubble jawab cepat. Jadi nanti Kakak menjawabnya itu kita akan berikan 2 pilihan, tapi jawabannya harus cepat Kak. Oke, baik. Nanti setelah dijawab baru dijelaskan. Oke, siap. Oh, yang main saya? Iya, yang main Kakak. Nanti saya bisa bertanya, terus Kakak yang jawab. Oke. Sip. Oke, saya mulai. Jangan matematika pertanyaannya. Siap. Saya juga kurang suka matematika. Oke Kak. Kita mulai ya Kak. Oke. 3, nanti dia ditanya 3, 2, 1. Aman. Oke Kak, pertanyaan pertama. Brand lokal atau luar? Lokal. Kenapa itu Kak? Cintailah produk-produk Indonesia. Hanya cintai produk-produk lokal. Oke, itu keren Kak. Online offline Kak? Online. Alasannya Kak? Dengan online saya bisa bertahan. Dengan online bisa bertahan. Dengan usaha yang sudah bergerak di bidang online saya bisa bertahan. Oke, sip. Kualitas atau harga Kak? Kualitas. Kenapa itu Kak? Ada harga, ada kualitas. Kita mau panjangin barang-barang. Kita mau jangka panjang. Jadi ya saya pilih kualitas. Nanti dalam membeli produk atau melihat sesuatu apapun itu kita lebih harus melihat kualitas daripada nilainya. Betul. Tergantung juga dari fungsinya. Nah, kalau ini sudah masuk fungsinya kita beli. Tapi kalau ada yang murah dan bisa berfungsi ya kita beli juga. Oke, sip. Tergantung si kontennya. Oke Kak. Ini saya juga kurang tahu bacanya nih. Mudah-mudahan tidak salah ya. Mac OS atau Windows? Mac OS. Kenapa itu Kak? Nah, Mac OS itu lebih ringan penggunaannya. Kemudian dia tidak ada versi bajakan dan original. Install sama Linux, sekali install sudah selesai. Windows kan ada aktivasi dan tidak dan berat juga. Oh, berarti lebih ringan Mac OS. Lebih ringan Mac OS. Siap. Nah, ini mungkin lebih mudah-mudahan cepat ya Kak. Pertanyaan ke-5. Oke. Vespa atau Matic? Vespa. Kenapa itu Kak? Karena saya punya Vespa. Enggak punya Matic? Enggak punya. Matic ada tapi saya punya juga Vespa. Tapi saya pilih Vespa. Itu Vespa enaknya apa sih Kak? Kan motor antik. Jadi terus pusat perhatian. Wah, Masya Allah.
Berarti enggak sering Jeki pergi di jalan-jalan pakai Vespa, enggak pakai helm. Pakai helm tetap. pakai helm Karena helm tetap. itu untuk keselamatan, Oh, bukan untuk betul, Pak betul. polisi. Betul. Jadi Vespa lebih menarik Kak? Sip. Vespa atau istri? Nah, ini menjebak ini istri lah. Istri, oke. Vespa atau istri, kita jawab istri. Oke, terima kasih Kak, itu tadi pertanyaan kita, itu games kita. Jadi kalau yang masalah Vespa atau istri mungkin saya harapnya tadi dijawab Vespa sih supaya ada. Nggak bisa berkembang biak gitu dengan Vespa. Oke, saya kurang paham itu ya teman-teman. Kalau masalah perkembangbiakan. Syaratnya tadi Kakak jawab Vespa supaya ada perbincangan selanjutnya. Oh, jangan Pak, nanti saya kualat. Oke, thanks Kak. Terima kasih waktunya nih Kak. Sudah sharing, sama-sama. sudah hadiri undangan dari tim Bubble. Terima kasih. Keren Kak. ini keren. Terima kasih ilmunya, semoga teman-teman juga yang nonton ini dapat memetik adalah yang teman-teman dapat petik dan teman-teman pelajari dan teman-teman implementasikan. Amin. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa teman-teman like jika memang video ini kalian sukai, komentar jika ada saran-saran apa yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan terus dislike kalau nggak suka. dislike kalau jangan dulu. jangan dulu kalau di dislike. Oh, iya. Oke, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, untuk mendukung juga channel kita itu adalah dengan cara subscribe. Oh, yes, keren. Oke, terima kasih Kak, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Sedikit sebelum kita closing, kata-kata dari owner Rowana Satria, Kak Fajar tadi mengatakan satu kalimat yang sangat keren. Itu adalah kerjakan sesuatu yang kalian sukai. Oke, terima kasih Kak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.